Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Satina. Saya mahasiswa dari Universitas Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa aktivitas investasi antar perusahaan. Memahami investasi antar perusahaan. Investasi antar perusahaan adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh satu perusahaan pada perusahaan lain, baik dalam bentuk ekuitas maupun obligasi. Investasi ini dapat dilakukan untuk meningkatkan keuntungan, diversifikasi portofolio, dan membuat posisi pasar. Kemudian ada jenis-jenis investasi antar perusahaan. Nih, jenis-jenisnya ada investasi ekuitas, di mana investasi ini adalah investasi yang dilakukan dengan membeli saham perusahaan lain. Dengan memiliki saham, perusahaan investor memiliki hak kepemilikan dan pengembalian investasi berupa dividen. Kemudian ada investasi obligasi. Investasi yang dilakukan dengan membeli obligasi perusahaan lain. Dengan membeli obligasi, perusahaan investor memiliki hak atas ya investasi berupa investasi langsung. Investasi yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan baru atau mengakuisisi perusahaan yang sudah ada. Kemudian ada investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan melalui lembaga keuangan seperti dana pensiun atau perusahaan investasi. Analisa laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk analisa itu ada ini laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan perusahaan tujuannya untuk memahami kinerja keuangan dan potensi investasi. Laporan keuangan yang belum dianalisis meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian rasio-rasio yang relevan. Rasio-rasio ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan perusahaan. Beberapa rasio keuangan yang relevan meliputi ROA, Return to Asset, ROE, Return to Equity, ROI, Return to Investment. Ada juga analisa tren. Analisa tren ini untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan untuk memprediksi potensi investasi di masa depan yang bisa meningkat. Kemudian faktor risiko dan manfaat investasi. Faktor yang mempengaruhi investasi itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari strategi perusahaan, kinerja keuangan, dan manajemen perusahaan. Kemudian faktor eksternal ada kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan juga persaingan pasar. Risiko dan manfaat investasi. Untuk risiko investasi ada risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kemudian manfaat investasi, pengembalian investasi, diversifikasi portofolio, dan penguatan posisi pasar. Di kasus ada investasi Goto, Gojek, Tokopedia. Gojek dan Tokopedia ini merupakan dua perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang beroperasi di bidang transportasi online dan e-commerce. Pada tahun 2021, kedua perusahaan tersebut melakukan penggabungan untuk membentuk Goto. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih kuat dan meningkatkan efisiensi operasional. Pada kasus Goto menunjukkan bahwa investasi antar perusahaan dapat membawa manfaat besar seperti sinergi bisnis, peningkatan efisiensi, dan pengembangan ekosistem. Namun, juga ada tantangan yang perlu diatasi seperti integrasi operasional, persaingan, dan regulasi. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, investasi antar perusahaan dapat meningkatkan nilai bagi perusahaan dan penggunanya. Pentingnya analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Sebelum melakukan investasi, kita penting melakukan aktivitas analisis investasi. Ada yang pertama nih, mengidentifikasi risiko dan peluang. Analisis aktivitas investasi antar perusahaan membantu perusahaan dan investor untuk mengidentifikasi risiko
risiko dan peluang yang terkait dengan investasi. Yang kedua, mengoptimalkan pengembalian investasi. Analisis ini membantu perusahaan dan investor mengoptimalkan pengembalian investasi dengan memilih investasi yang paling menguntungkan. Dan ketiga, mengelola risiko. Analisa aktivitas investasi antar perusahaan membantu perusahaan dan investor mengelola risiko dengan memahami potensi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mitigasi. Saran untuk perusahaan, lakukan analisis yang cermat. Perusahaan harus melakukan analisis yang cermat sebelum melakukan investasi, termasuk analisis keuangan, analisis pasar, dan analisis risiko. Tentang tujuan investasi. Perusahaan harus menentukan tujuan investasi yang jelas dan mengukur keberhasilan investasi berdasarkan tujuan tersebut. Pantau dan evaluasi. Perusahaan harus memantau dan mengevaluasi kinerja investasi secara teratur untuk memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Ada juga saran untuk investor. Pahami risiko dan manfaat. Investor harus memahami risiko dan manfaat investasi sebelum melakukan investasi. Diversifikasi portofolio. Investor harus diversifikasi portofolio investasinya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pengembalian investasi. Pantau dan evaluasi. Risiko investor harus memantau dan mengevaluasi kinerja investasi secara teratur untuk memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan dan strategi investasi. Oke, segitu saja teman-teman dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata.